Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah sababan li baqa'i nasbil anam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam Muhammad sayyidil umam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du, pemirsa, saudara-saudariku, pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kemaluan kita, kehormatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, dan yang Maha menjaga, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini akan membahas tentang bagaimana memilih perempuan. Perempuan itu kita harus memilih. Sebagai laki-laki kita berhak memilih, dan perempuan itu berhak menolak. Carilah perempuan-perempuan yang cocok kepada kita, yang kemungkinan besar ketika kita bersama beliau, bersama perempuan-perempuan itu tidak ada rasa hati yang istilahnya hati yang bohong, hati yang tidak ridho. Maka sebelum kita menikah, pilihlah wanita-wanita yang kita cintai, yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita. Tunkihul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita, pilihlah wanita 4 hal ini biasanya. Wanita itu dipilih karena 4 hal ini. Yang pertama, biasanya yang dipilih paling utama itu adalah 5 lihat. Ini zaman sekarang. 5 lihat karena hartanya. Banyak sekarang laki-laki ngejar perempuan yang sugih, walaupun itu bisa dikatakan kurang cantik. Banyak sekarang itu laki-laki ngejar janda yang sugih, yang mungkin kita berhasrat untuk memiliki hartanya. Na'udzubillah, 5 lihat. Yang pertama, kenapa memilih harta tersebut? Karena satu tujuannya ini lebih baik lagi. Tapi banyak juga ketika mereka itu memilih yang namanya harta, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kita sama dengan ketika misalnya harta kita habis, harta perempuan itu habis, maka tidak ada rasa cinta sama sekali. Yang kedua, lihasabiha, karena kehormatannya. Mungkin si perempuan itu dipilih karena anaknya bupati, karena anaknya pejabat, karena anaknya tokoh masyarakat. Karena itulah dia memilih, oh itu adalah wanita yang saya sukai. Kenapa? Karena nasabnya, karena hasabnya, karena kehormatannya. Masya Allah. Lah, memilih wanita yang seperti ini masih juga bagaimana ketika nasabnya, ketika orang tuanya, ketika saudara-saudaranya, ketika mereka sudah tidak ada kehormatan lagi. Apakah pertanyaannya, apakah kita masih cinta kepada mereka? Ini yang kedua. Yang pertama tadi 5 liha, menikah perempuan itu karena hartanya. Hati-hati, jangan sampai kita takluk dengan itu. Yang kedua, lihasabnya, karena hasabnya, karena kehormatannya. Mungkin karena dia anaknya jenderal dan sebagainya. Jangan sampai, karena ketika mereka hilang semuanya, tinggal sendirian, maka kita apakah masih cinta lagi kepada mereka? Dan yang ketiga, lijamaliha, lah ini ya, dari mata turun ke hati. Biasanya kebanyakan karena nafsu. Ketika kita memilih wanita karena kecantikannya, kebanyakan itu karena nafsu. Oh, lihat temannya cantik banget ya, Masya Allah cantiknya. Dalam hati, dalam mata sudah pandangan cantik turun ke hati, maka ada rasa cinta di sana. Maka hati-hati juga kepada orang yang karena cintanya, karena kesukaannya mau menikahnya karena kecantikannya. Karena cantik itu adalah relatif. Cantik itu kalau misalnya kalau panjenengan ada kecelakaan, kena sirap, kena apa, maka kita masih cinta kepada dia karena kecantikannya sudah hilang. Yang relatif itu adalah kecantikan. Maka hati-hati juga memilih karena kecantikan kita. Yang paling indah, yang paling mungkin akan membawa kebahagiaan, kata Rasulullah, lidiniha, karena agamanya bagus,
agamanya Islam, ibadahnya bagus, dan birrul walidaininya bagus. Pokoknya wanita-wanita yang soleh di zaman sekarang. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaika bidzatid din, maka pilihlah yang agamanya kuat. Karena apa? Taribat yadak, akan membawa kepada keberuntungan kalian. Maka dari hadis ini, adik-adik pemuda-pemudi yang sekarang masih ingin menikah, yang sekarang ingin mesrah dunia dan akhirat dengan pasangannya, khususnya pemuda, maka pilihlah, carilah yang agamanya baik. Dan juga kalau bisa lengkap empat-empatnya, cantik iya, berharta iya, nasabnya iya, dan agamanya bagus. Ini adalah kesempurnaan yang mungkin 1 dibandingkan 1000. Maka sekarang pilihlah hati kita dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu karena lidiniha, karena agamanya. Karena ketika imannya kuat, takwanya kuat, walaupun dia jatuh sakit, pasti dia tetap sayang. Walaupun dia dalam keadaan bangkrut, orang tuanya pasti dia berusaha karena agamanya kuat. Kalau sudah agamanya kuat, kalau sudah imannya kuat, maka la wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut. Semua itu ujian. Semua itu adalah anugerah dari Allah, titipan dari Allah SWT. Maka adik-adikku semuanya yang sekarang masih belum menikah dan ingin menikah, carilah wanita yang benar-benar karena agamanya, yang benar-benar baik budi pekertinya, yang benar-benar baik akhlakul karimahnya, dan benar-benar baik agamanya. Insya Allah anak keturunan kita semuanya, jika bibitnya produksinya itu baik, maka insya Allah hasilnya akan baik. Maka sekali lagi, ayo adik-adikku pemuda-pemudi, jangan sampai memilih wanita-wanita yang hanya main-main saja, wanita-wanita yang sering dekat dengan laki-laki. Tapi ayo wanita yang baik-baik yang kita pilih, atau yang jelek tapi kita perbaiki. Maka hadis Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa untuk kita semuanya. Untuk yang masih belum menikah, yang sudah menikah, maka ayo perbaiki semuanya. Yang sudah menikah, perbaiki akhlak laki-laki dan perempuan, dan perbaiki semuanya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan membahas tentang wanita-wanita salihah. Siapa wanita salihah itu? Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon apabila ini ada manfaatnya untuk di subscribe, dan juga mohon di like dan komen. Dan mudah-mudahan ini buat pelajaran kepada saya dan kepada kalian. Insya Allah akan ada banyak nasihat-nasihat pernikahan dan juga nasihat-nasihat akhirnya, terutama nanti sampai kita setelah menikah, bahkan kepada hubungan rumah tangga kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon sekali lagi di subscribe, like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.